apa saja kelemahan demokrasi, ya kan? Kita sedang membahas tentang kelemahan demokrasi. Kalau tadi dikatakan bahwa kelemahan demokrasi itu KKN, justru untuk menghilangkan KKN itu bangsa ini masuk ke era demokrasi, gitu ya. Pengalaman memperlihatkan bahwa KKN itu marak di era Orde Baru, era di mana otoritarianisme dijalankan, ya. Namanya saja waktu itu demokrasi Pancasila, padahal tidak demokratis. Orde Baru menjalankan otoritarianisme. Karena otoritarianisme, kekuasaan ada di tangan seseorang yang waktu itu adalah Pak Harto, Soeharto, maka kemudian orang-orang sekelilingnya itu merasa dekat dengan kekuasaan dan kemudian memanfaatkan kekuasaan. Sampai pada akhirnya anak-anaknya yang sudah dewasa itulah yang paling memanfaatkan kekuasaan. Ya, berbisnis tetapi kemudian dengan memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Ya. Ada banyaklah anak-anak Soeharto waktu itu. Semuanya menjadi konglomerat. Ya, tetapi kemudian terlihat bahwa semuanya itu memanfaatkan kekuasaan, ya, memanfaatkan KKN itu, ya, korupsi, kolusi dan nepotisme kepada penguasa, ya. Nepotisme itu adalah mencari keuntungan dari kedekatan dengan kekuasaan, gitu ya, baik itu keluarga ataupun misalnya teman bisnis dan lain sebagainya, ya. Nah, korupsi, kolusi itu ya korupsi, gitu ya, upaya untuk mencuri uang negara, uang rakyat, gitu ya. Nah, karena semakin banyaknya korupsi itu, kemudian banyak sekali rakyat yang menderita dan kemudian tumbanglah Orde Baru, ya, dimotori oleh mahasiswa tahun 98. Dan kemudian tuntutan untuk masuk reformasi adalah untuk membersihkan bangsa ini dari korupsi. Dan caranya adalah dengan masuk ke era demokrasi. Kenapa era demokrasi dikatakan bisa menghilangkan KKN? Karena era demokrasi itu adalah era yang mempraktekkan kedaulatan di tangan rakyat. Benar-benar kedaulatannya dari tangan rakyat, ya. Semua penguasa dipilih oleh rakyat, dari mulai presiden, DPR, DPRD, DPD, kemudian gubernur, bupati, wali kota, ya. Dan semua jabatan-jabatan publik dipilih oleh rakyat, dan kemudian dalam setiap pengambilan kebijakan rakyat bisa berpartisipasi secara aktif. Nah, dengan partisipasi secara aktif itu diasumsikan, diharapkan bahwa korupsi itu bisa hilang, KKN itu bisa diminimalisir, bahkan bisa hilang, gitu ya. Nah, apa kelemahan demokrasi? Ya, kelemahan demokrasi itu banyak, ya. Tetapi saya misalnya bisa menyebutkan bahwa kelemahan demokrasi itu biasanya dalam era demokrasi itu gaduh, ya. Kenapa gaduh? Karena setiap masyarakat bisa berpartisipasi aktif, gitu ya. Masyarakat bisa melakukan pengawasan. Kalau melihat ada tanda-tanda, ya, dugaan-dugaan kolusi, dugaan nepotisme, akan ada rakyat yang kemudian berpartisipasi untuk memberikan kritik bahwa oh ya, ini ada anak presiden, gitu ya, yang menikmati kekuasaan ayahnya, melakukan nepotisme, gitu misalnya, gitu ya, seperti era Orde Baru yang dulu, gitu ya. Nah, kalau di era demokrasi terjadi seperti itu, pasti akan ada rakyat yang teriak. Karena era demokrasi adalah era di mana kedaulatan ada di tangan rakyat dan kemudian rakyat bisa berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, gitu ya. Jadi gaduh kelemahannya. Tetapi sebenarnya dalam kegaduhan itu juga kita bisa mengambil keuntungan, bisa memperkuat negara, ya, karena kemudian yang melenceng-melenceng, yang menyimpang-menyimpang itu bisa secepatnya dikoreksi. Asalkan semua aparat negara bersama-sama untuk meluruskannya kembali, bersama-sama untuk melawan penyimpangan itu. Lain halnya kalau penyimpangan itu kemudian tidak dikoreksi, ya kemudian yang kritik lah yang kemudian bisa masuk penjara, ya. Tetapi itu namanya bukan era demokrasi kalau seperti itu. Kalau era demokrasi itu rakyat bisa berpartisipasi, memiliki hak untuk berpartisipasi dan kemudian tidak terancam oleh hukuman-hukuman, penjara, penangkapan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa kelemahan demokrasi?
yaitu demokrasi itu akan selalu dimenangkan oleh pemilik modal. Ya, meskipun belum pasti, tetapi kemungkinan besar dimenangkan oleh pemilik modal. Modal apa saja? Modal sosial, ya, modal budaya, modal kapital. Modal sosial apa? Orang yang jejaringnya besar, misalnya dia adalah kader HMI atau kader PMII. Nah, itu akan memiliki kemungkinan untuk menang yang lebih besar. Modal budaya. Modal budaya misalnya kalau dia seorang katakanlah profesor doktor, kalau dia seorang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, maka dia punya modal budaya untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, modal kapital. Apa modal kapital? Yaitu harta, yaitu uang yang bisa dia gunakan untuk running ke dalam kontestasi politik, gitu ya. Jadi kelemahan di daerah demokrasi itu ya rakyat sebenarnya memiliki kemungkinan yang kecil untuk menjadi pemimpin, untuk menempati posisi-posisi penting, karena yang akan lebih mudah untuk menempati posisi penting itu ya orang-orang pemilik modal, baik modal sosial ataupun modal budaya ataupun modal kapital. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketimpangan akan semakin tinggi, ya. Penguasa akan semakin berkuasa, kemudian penguasa ekonomi akan semakin mampu mengumpulkan kekayaan yang semakin besar, sehingga kemudian ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin itu akan semakin tinggi, akan semakin lebar, gitu ya. Itu. Kemudian kelemahan lainnya apa? Bisa muncul tirani mayoritas. Kalau demokrasinya itu demokrasi yang mengandalkan voting saja. Kenapa akan muncul tirani mayoritas? Kalau melakukan voting, ya berarti kan suara terbanyak yang akan menang. Berarti minoritas akan selalu kalah. Nah, itu kelemahan demokrasi. Ya, tapi di Indonesia kita menganut demokrasi yang berbeda dari demokrasi barat. Kita menganut musyawarah untuk mufakat. Tadi sudah sedikit disinggung ya. Di barat tidak ada. Nah, dengan musyawarah mufakat sebenarnya bisa meminimalisir tirani mayoritas itu. Karena dengan musyawarah, asal argumentasi dari si minoritas itu kuat, maka dia juga bisa bersuara dan dia bahkan bisa memenangkan perang opini, gitu ya. Dia bisa memenangkan kebijakan, gitu ya. Nah, itu kelemahan, tetapi sebenarnya kelemahan bisa dicari solusi-solusinya agar kemudian demokrasi bisa minim kelemahan, gitu ya. Demokrasi sekarang kita yakini sebagai metode atau cara bernegara yang paling baik dibanding lain, misalnya kerajaan, misalnya otoritarianisme, misalnya cara-cara militer. Itu sudah kita tinggalkan dan kita sudah masuk ke era demokrasi, dan kita mencita-citakan masyarakat yang lebih sejahtera dengan demokrasi ini. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena rakyat bisa turut berpartisipasi, dalam arti bahwa rakyat bisa mengendalikan jalannya kenegaraan ini sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan aspirasi dari rakyat. Memang benar tadi dikatakan ada aspirasi yang terabaikan. Misalnya gini, kalau yang dimenangkan katanya pemerintahan sekarang pemenangnya PDIP, tentu aspirasi PKS atau aspirasi PKB dan partai-partai lain tentu akan terabaikan, ya. Aspirasi dari Partai Demokrat misalnya gitu, rakyat yang mendukung tentu akan terabaikan. Nah, tetapi itu bisa diatasi dengan tadi musyawarah mufakat itu. Karena dengan musyawarah mufakat yang kalah pun bisa bersuara, dan kalau argumentasinya kuat, maka yang kalah pun bisa merasakan kebijakannya itu dijalankan oleh negara. Begitu ya terkait dengan kelemahan dari demokrasi. Silakan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya.